Shalom, masih dengan channel Klavo Sukacita. Pembacaan firman hari ini dari kitab Yunus pasal 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari berdoa sebelum membaca, mendengar dan merenungkan firman. Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kami untuk ada di sekeliling firman-Mu, membaca, mendengar dan merenungkan. Roh Kudus menuntun kami di dalam pengenalan akan Engkau, agar kami bertumbuh di dalam kasih dan setia-Mu, tapi juga untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi bacaan kita Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan bunyinya, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan ini, tema bagi kita adalah Allah mengasihi semua bangsa. Allah mengasihi semua bangsa. Pada pembacaan kita, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di situ Allah berfirman kepada Yunus, karena Yunus merasa kecewa atas pohon yang sudah tumbuh, pohon jarak yang sudah ditumbuhkan oleh Tuhan untuk menaungi dia, sehingga dia merasa terhibur dan merasa sejuk, tidak merasa kepanasan. Setelah dia mengetahui bahwa Allah tidak jadi untuk melakukan penghukuman kepada orang-orang di kota Niniwe. Lalu kemudian Yunus kecewa karena pohon jarak yang meneduhkan kepalanya itu mati dalam satu malam. Pada ayatnya yang ke-9 kita dapati bahwa Tuhan tanya ke Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dan Yunus menjawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Dari apa yang dialami oleh Yunus, sesungguhnya Allah mau memberikan gambaran kepada Yunus. Pohon yang kau tidak bikin apa-apa dengan dia, kau tidak kasih tumbuh dia, dalam satu malam pohon itu tumbuh dan lalu kemudian mati, kau sayang dia luar biasa. Apalagi orang-orang yang berjumlah kurang lebih 120.000 jiwa itu, yang banyak di sana, tapi yang kemudian digambarkan tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Apakah Tuhan tidak lebih mengasihi mereka lagi? Sudah Tuhan pelihara mereka, jaga mereka, dari mereka mulai bertumbuh dari kecil sampai pada masa di mana Tuhan punya kehendak bahwa bangsa ini tidak boleh hidup begitu, tidak boleh hidup di dalam dosa. Jadi Yunus ke sana untuk memberitahukan pertobatan. Lalu kemudian bangsa ini respon dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, lalu menyerukan pertobatan. Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Allah sangat mengasihi mereka, sehingga Allah membatalkan penghukuman yang seharusnya ditimpakan atas mereka. Pemirsa channel Klavo Sukacita, kita belajar tentang kasih Allah yang besar. Kasih Allah tidak terbatas pada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, tapi juga kepada setiap orang yang belum percaya dan yang belum mengalami pertobatan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa orang harus dikasihi? Kenapa mereka harus ada dalam kasih karunia Allah? Ada cara-cara Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini atas orang-orang tersebut. Asyur, bangsa Asyur yang ibu kotanya adalah Niniwe, adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka punya dewa-dewa, dewi-dewi, dewa Dagon yang mereka sembah, kuil-kuil mereka dirikan. Tapi kemudian atas prakarsa Allah sendiri, bangsa ini harus diselamatkan. Dan karena itu Yunus diutus ke sana, sekalipun Yunus lari dan tidak mau, tetapi Tuhan tetap melaksanakan apa yang harus Yunus kerjakan. Dan Yunus sampai juga di kota Niniwe untuk menyerukan itu. Kita
belajar bahwa kasih Allah itu besar dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Jadi jangan kita sombong rohani, merasa bahwa kita selalu ada dalam pelayanan, kita ini orang Kristen, kita ini senantiasa mengalami hidup yang baik-baik, dan itu pertanda bahwa itu Tuhan berkati. Lalu kemudian orang-orang yang mengalami masalah itu sedang mengalami kutuk dan seterusnya. Kita menjadi orang-orang yang suka untuk menilai orang lain, suka menghakimi orang lain. Kita diingatkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi belum tentu apa yang dialami oleh orang lain yang menurut kita, kenapa hidup mereka bisa begitu-begitu, kenapa hidup saya tidak begitu-begitu, ketika kita menilai orang sesuai dengan apa yang menjadi pandangan mata kita, tapi kita lupa bahwa Tuhan juga mengasihi mereka dan Tuhan sedang mengerjakan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, dari Yunus kita belajar bahwa kita tidak bisa membatasi kasih Allah. Dari Yunus kita belajar bahwa Tuhan punya karya itu tidak bisa terpikir oleh otak manusia yang terbatas ini. Dia dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau bahwa semua bangsa harus mengalami keselamatan. Keselamatan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, tapi harus semua orang mengalami keselamatan. Dan untuk supaya semua orang itu mengalami keselamatan, Tuhan akan buat cara. Yunus tidak mau juga tetap harus pergi. Tuhan buat cara, mungkin juga melalui kita, lewat sikap, perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, sehingga orang-orang diselamatkan lewat kehidupan kita, lewat bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang tersebut dalam kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang munafik atau kasih yang mencari muka. Dengan demikian, maka itu menjadi cara Tuhan pakai kehidupan kita untuk memberitakan, menyatakan keselamatan bagi bangsa lain atau bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Mari pemirsa channel Klavos Sukacita, jangan kita jadi orang yang suka menilai orang lain dengan segala hal yang mereka alami lalu menganggap diri kita baik-baik saja, atau kita adalah orang yang dikatakan biasanya disebut sombong rohani. Tapi kita mau menghargai sesama kita yang lain dan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan orang lain seperti yang pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan adalah tetap terus hidup dalam keselamatan itu, supaya itu menjadi teladan contoh bagi sesama kita yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terus pimpin dan tuntun kami supaya kami terus menjadi saluran berkat lewat perkataan dan perbuatan, pikiran dan tingkah laku, dan melalui hidup kami orang lain diselamatkan. Amin. Shalom. Tuhan berkati.